Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Muhammad Syafi, saya sendiri, Budi Nugroho, Midian Zauria Ferry. Langsung saja kami akan mempresentasikan tentang memori sistem operasi. Adapun tujuannya menjelaskan tentang memori utama komputer, menjelaskan tipe dari memori, waktu dan pengontrolan, menjelaskan pembetulan kesalahan, menjelaskan cache memori termasuk di dalamnya adalah fungsi pemetaan. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke media penyimpanan, tempat informasi dibaca dan ditulis, aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Adapun memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O. Contohnya disket dan hard disk. Operasi sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan, stabil atau semi stabil, yang dapat dipresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan ditulisi atau sedikitnya satu kali. Ini contoh sel memori yang ada di kotak ini. Karakteristik sistem memori. Karakteristik sistem memori terdiri dari lokasi, macam-macamnya, CPU, internal, eksternal, kapasitas, macam-macamnya, ukuran, word, jumlah word. Satuan transfer terdiri dari word dan block. Metode akses terdiri dari sequential access, direct access, random access, associative access. Kinerja terdiri dari access time, cycle time, transfer rate. Tipe fisik terdiri dari semikonduktor, magnetik. Karakter fisik terdiri dari volatil atau non-volatil, erasable atau non-erasable. Adapun lokasi memori, register berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara. Memori internal berada di luar chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti I/O, dapat berupa disk maupun pita. 9. Kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, sampai 8,16,32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. 10. Satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah 2A sama dengan n. Unit of transfer.
unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. 11. Metode akses. Sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat shared read atau write mekanisme untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Direct access sama sequential access terdapat shared read atau write mekanisme. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. 12. Metode akses. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Associative access. Jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Contoh memori ini adalah cache memory. Kinerja access time. Bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Memory cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memory, terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transit agar hilang pada saluran sinyal. Kinerja. Poin 14. Kinerja transfer rate. Kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. 1. Random access memory sama dengan 1 per cycle time. 2. Non-random access memory dengan perumusan. Poin 15. Fisik media penyimpanan volatile dan non-volatile. Volatile memory. Informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Non-volatile memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Memori permukaan magnetik adalah contoh non-volatile memory. Memori permukaan magnetik adalah contoh non-volatile memory, sedangkan semikonduktor ada yang volatil dan non-volatil, media erasable dan non-erasable.
Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM, Read on Memory. 16. Hierarki memori. Hierarki memori dapat mengakibatkan penurunan harga per bit, meningkatkan kapasitas, peningkatan waktu akses, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya. Semakin lambat memori, maka keperluan CPU akan mengaksesnya semakin sedikit. Secara keseluruhan, sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori besar terpenuhi. 17. Ini adalah gambar dari hierarki memori itu sendiri. Ada inboard memory, register cache, main memory, outboard storage, manage disk, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAW, offline storage, magnetic type, MG worm. Terus tabel ini adalah bagian dari tabel spesifikasi memori. Ini adalah bagian tabelnya, dimulai dari tipe memorinya, teknologinya, ukurannya, terus sama waktu aksesnya. Waktu akses itu waktu kecepatan akses memorinya tersebut. Terus ini tuh tabel dari satuan memori. Tabelnya itu ada kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Kilobyte biasanya menggunakan inisial KB, megabyte MB, gigabyte menggunakan GB, dan terabyte menggunakan TB. Nah, ini tuh bagian dari sebelahnya itu number of byte. Number of byte itu jadi nomor dari berapa banyak bitnya tersebut. Terus tipe memori random access. Tipe memori random access itu ada RAM, ROM, PROM, EPROM, flash memory, dan EEPROM.